Hasil-hasil menggembirakan dicapai oleh timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini, di mana dalam dua pertandingan persahabatan internasional, Indonesia berhasil mengalahkan dua lawan yang secara peringkat sebetulnya di atas kita. Pertama, mampu mengalahkan Oman dengan skor 3-0, lalu selanjutnya kembali menang atas Mozambik meskipun dengan skor yang lebih tipis, 1-0. Terlepas dari skornya, dua kemenangan atas Oman dan Mozambik menggambarkan bahwa timnas Indonesia sudah bisa mulai menjaga konsistensi permainan. Berbeda dengan di FIFA Matchday sebelumnya ketika kita mampu mengalahkan St. Kitts and Nevis tapi kemudian dikalahkan oleh Bulgaria, kali ini kita bisa tampil lebih konsisten, menang atas Oman dan menang juga atas Mozambik. Terlepas juga dari hasil-hasilnya, terlepas dari kemenangan yang juga diraih secara konsisten, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita catat dari penampilan timnas Indonesia menghadapi Mozambik dan sebelumnya Oman. Yang pertama adalah kita mulai bisa tampil konsisten, menerapkan game plan yang disiapkan oleh pelatih. Jadi di era Coach John Hedman ini, dia mencoba untuk membangun tim dengan kerangka permainan 3-4-3, tapi tanpa seorang striker murni. Kita memang punya Ole Remeni, tapi sebetulnya Ole dalam skemanya John Hedman saat ini dimainkan sebagai false nine. Dia bukan sepenuhnya seorang striker murni. Kemudian yang kedua, di eranya Hedman ini kita juga melihat bahwa pelatih betul-betul mendorong tim untuk memanfaatkan area half space yang ada di belakang posisi penyerang. Nah, itulah salah satu kekuatan yang kemudian berhasil dimanfaatkan oleh Indonesia ketika mengalahkan Mozambik dengan skor 1-0. Gol yang didapatkan oleh Indonesia melalui Ole adalah hasil pergerakan di area half space yang dilakukan dengan sangat baik oleh dua pemain kita, yaitu Arat Mangun dan Ole Remeni. Nah, ini sudah mulai bisa dilakukan dengan baik dan itu tidak hanya terjadi di pertandingan melawan Mozambik. Sebelumnya lawan Oman, pemain-pemain juga sudah bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih dan memanfaatkan area half space dengan sangat baik. Kemudian yang berikutnya, kita juga mencatat perkembangan yang sangat menarik di lapangan tengah, di mana meskipun kita bermain tanpa Ricky Kambuaya, kita bermain tanpa Tom Hai, tapi di dua pertandingan melawan Oman maupun pertandingan terakhir melawan Mozambik, kita bisa mampu mengontrol permainan, kita bisa mengendalikan lapangan tengah. Jadi ini hal yang sangat positif karena sebetulnya tanpa Tom Hai kita kehilangan seorang pengatur serangan, seorang kreator, pemain yang mampu menciptakan kreativitas. Tapi kombinasi yang disusun oleh Coach Hedman dengan memainkan pemain senior Joey Pelupesi dan pemain muda Ivar Jenner ternyata cukup efektif. Joey menjadi pemain yang secara konsisten menjaga kedalaman, menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Bahkan Joey selalu menjadi orang pertama yang menjemput bola ketika tim dalam posisi menguasai bola. Dan pada saat bersamaan dia juga yang menjadi orang pertama yang memulai build up serangan. Dia memulai inisiatif serangan. Kemampuan dia membagi bola, kemampuan dia membaca permainan sangat baik. Sehingga beberapa kali dia juga mampu menciptakan umpan-umpan panjang, terutama umpan-umpan diagonal yang mampu membongkar pertahanan lawan. Nah, kemampuan Joey Pelupesi ini sangat pas dengan kemampuan Ivar Jenner yang dikenal sebagai pemain yang pintar membaca posisi, pintar mencari ruang, dan Ivar punya kemampuan distribusi bola yang cukup baik. Mungkin dalam hal kreativitas, Ivar Jenner belum sebaik Tom Hai. Tapi Ivar sebagai pemain yang menjadi penghubung antara lini tengah dengan lini depan mampu menjalankan perannya dengan baik. Nah, kita sekarang punya beberapa opsi di lapangan tengah karena selain ada Tom Hai, ada Ricky Kambuaya, kita punya Ivar Jenner, kita punya Joey Pelupesi, dan kita juga bahkan punya Calvin Verdong. Verdong ini pemain yang bisa main di banyak posisi, pernah main di bek kiri, main di bek tengah, dan ketika dimainkan sebagai gelandang tengah pun dia cukup efektif. Kemampuan dia mengalirkan bola dengan cepat, kemampuan dia membuat umpan-umpan terobosan, itu sangat efektif di pertandingan babak kedua lawan Mozambik. Ketika Indonesia mulai agak menurun permainannya, ketika stamina para pemain mulai agak menurun, kinerja Ivar Jenner dan Joey Pelupesi juga agak berkurang, saat itulah Verdong dengan kemampuannya menjelajahi lapangan dengan staminanya yang sangat baik, mampu mengisi kekosongan di lapangan tengah. Ditambah lagi kelebihan Verdong adalah kemampuan dia menciptakan umpan-umpan terobosan yang tidak terduga.
seringkali umpan-umpan terobosannya mampu membelah pertahanan lawan dan memberi ruang dan memberi peluang bagi Orot Mangun atau bagi Ole Remeni untuk mencoba memanfaatkannya, termasuk memberikan umpan berbahaya, umpan-umpan terobosan yang kadang dimanfaatkan oleh pemain yang muncul dari belakang. Nathan Chuaon, kemudian juga Doni, kemudian juga Hanan, Beckham bisa memanfaatkan umpan-umpan terobosan yang sangat baik yang sering dibuat oleh Calvin Verdong. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting, satu pemain yang terasa sangat penting perannya di dua pertandingan FIFA Matchday kali ini tidak lain adalah Ole Remeni. Di belakang ketidakhadiran Ijes dapat digantikan dengan baik oleh kehadiran Elkan Bagot. Kemarin ketika Justin Hubner tidak bisa dimainkan, kehadiran Kevin Dix yang digeser dari posisi bek kanan, gelandang bek tengah kanan menjadi bek tengah kiri juga mampu mengatasi persoalan di posisi bek tengah kiri. Kombinasi Rizky Ridho di kanan, Elkan Bagot di tengah, dan Kevin Dix di kiri cukup prima, cukup solid. Meskipun mungkin memang lebih solid kalau ada Jai Ijes. Nah, yang menarik adalah di belakang kita sudah semakin solid. Di dua posisi wingback juga kita sudah aman. Kita sudah punya pemain sekelas Verdong, Nathan Choaon. Kemudian di kanan kita juga sekarang punya alternatif Doni yang bisa bermain sebagai wingback kanan. Toh kita masih juga punya Sandy Walsh di sana, masih punya Yakob Sayuri. Di depan juga kita masih punya beberapa pemain yang bermain sebagai inside forward yang cukup baik perannya. Di kanan kita masih punya Orot Mangun, di kiri kita juga masih punya Beckham Putra yang kemarin dimainkan di laga pertama melawan Oman. Dan di laga kedua kita melihat ada peran Marcelino yang mulai bisa mendapatkan kembali ritme bermainnya meskipun belum terlalu optimal. Hampir di semua posisi di lapangan kita sudah punya pemain-pemain yang sepadan yang bisa saling menggantikan, termasuk di posisi penjaga gawang. Martin Paes meskipun kemarin tampil juga beberapa kali tidak terlalu banyak mendapatkan tekanan, tapi ketika dia diancam oleh serangan berbahaya, dia mampu menunjukkan kualitasnya untuk mematahkan serangan berbahaya lawan. Kemampuan Martin Paes membuat kita cukup tenang karena kita punya Odero. Ada Martin Paes, ada Odero, dan kemudian juga di bangku cadangan masih ada nama lain, Nadio Argaminata, yang kemampuannya juga cukup baik di kompetisi Super League musim ini. Yang terasa belum ada alternatif, yang terasa belum ada solusi adalah pemain di posisi nomor 9. Pemain yang bisa menggantikan peran Ole Remeni. Kita bisa melihat dalam pertandingan pertama ketika melawan Oman, ketika Remeni menurun digantikan oleh Mauro Zylstra, ternyata ada sedikit penurunan dari segi permainan kita. Itu sebabnya di pertandingan melawan Mozambik kemarin, Coach Hedman tidak melakukan tidak melakukan pergantian pemain ketika Ole Remeni sudah mulai menurun. Karena Coach Hedman nampaknya menyadari betul kalau sampai Ole ditarik keluar, kita kehilangan daya gedor di depan. Dan jangan lupa Ole ini dengan gaya mainnya yang sangat baik ya, sangat pintar mencari posisi, itu juga membuat permainan tim itu kadang-kadang ketika mengalami kesulitan memasuki area sepertiga pertahanan lawan, itu punya opsi yang berbeda. Karena Ole pintar membuka ruang, pintar menjemput bola, dan dia sendiri juga punya skill individu yang bagus untuk melewati back-back lawan, untuk melakukan kerjasama 1-2 dengan pemain lain, entah itu dengan Marcelino, dengan Orot Mangun, dengan Beckham, atau dengan pemain lain, yang membuat opsi serangan itu jadi lebih kaya. Ini saya pikir posisi yang saat ini masih sulit dicari alternatifnya atau penggantinya di Timnas Indonesia Senior saat ini. Beberapa nama sudah kita miliki di lini depan ya, ada Mauro, ada Jens Raven juga, mungkin tidak lama lagi ada beberapa pemain baru yang kita dapatkan dari proses naturalisasi. Tapi sejauh ini peran Ole Remeni tidak tergantikan. Tidak heran kalau Ole selalu menjadi pemain yang dibutuhkan dalam setiap pertandingan. Tidak heran juga kalau produktivitas golnya masih termasuk paling tinggi saat ini di lini depan. 10 pertandingan mencetak 6 gol adalah gambaran betapa pentingnya peran dia dalam sistem permainan Indonesia saat ini. Tidak hanya sebagai pencetak gol, tapi juga sebagai pemain yang mampu menghidupkan permainan, mampu membuat tim ini sistemnya bekerja dengan baik. Ole Remeni memang pemain yang luar biasa saat untuk Timnas Indonesia. Tapi tentu Coach Hedman harus memikirkan bagaimana mengatasi situasi ketika Remeni tidak ada. Dan itu artinya dia harus punya pemain lain yang bisa menggantikan peran Ole sebagai alternatif saat kita mengalami kebuntuan. Tetap semangat!